Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Septiani Iskandar Alam. Saya mahasiswa dari Sekolah Tinggi Teknik Atlas Nusantara, Program Studi Teknik Informatika semester 3. Video ini saya buat guna memenuhi UAS pengantar Teknik Informatika dari dosen pengampu Bapak Fauzi Eskom MM. Baik, langsung saja. Di sini saya akan sedikit menjelaskan beberapa materi yang telah saya dapatkan dari pertemuan awal hingga akhir. Pertama-tama, saya akan membahas tentang materi pertemuan pertama, yaitu tentang pengenalan komputer. Komputer adalah alat elektronik yang berfungsi untuk mengolah data, menjalankan program, menampilkan informasi, dan membantu komunikasi. Komputer sendiri berkembang melalui 5 generasi dengan teknologi yang semakin canggih. Generasi pertama menggunakan tabung vakum yang ukurannya sangat besar, sementara generasi kedua menggunakan transistor yang ukurannya lebih kecil dan efisien. Generasi ketiga menggunakan IC atau integrated circuit. Generasi keempat menggunakan mikroprosesor, dan generasi kelima menggunakan teknologi canggih seperti artificial intelligence atau AI. Komputer juga terdiri dari 3 komponen utama, yaitu hardware perangkat keras, software perangkat lunak, dan brandware perangkat manusia. Komputer juga memiliki dampak positif dan dampak negatif. Dampak positifnya yaitu efisiensi kerja meningkat, akses informasi dan komunikasi lebih mudah. Sementara dampak negatifnya yaitu pengangguran akibat otomatisasi, sosialisasi sosial, dan kejahatan dunia maya. Kesimpulan yang saya ambil dari materi ini yaitu komputer adalah alat canggih yang sangat membantu kehidupan manusia. Namun, penggunaannya harus dilakukan secara bijak dan bertanggung jawab agar memberikan manfaat maksimal dan meminimalkan dampak negatif. Oke, selanjutnya berikut saya akan membahas tentang materi pertemuan kedua, yaitu mengenai perangkat keras komputer. Perangkat keras hardware adalah seluruh komponen fisik komputer yang dapat dilihat dan disentuh secara langsung. Hardware berfungsi mendukung proses input, pengolahan, penyimpanan, dan output data pada sistem komputer. Jenis perangkat keras yaitu yang pertama, perangkat input, digunakan untuk memasukkan data atau perintah ke komputer seperti keyboard, mouse, scanner, dan webcam. Yang kedua, perangkat proses, berfungsi mengolah data dan menjalankan instruksi, terdiri dari CPU atau Central Processing Unit, dan RAM, Random Access Memory. CPU berperan sebagai otak komputer, sementara RAM menyimpan data sementara. Yang ketiga, ada perangkat penyimpanan atau storage, digunakan untuk menyimpan data secara permanen seperti hard disk atau HDD, solid state drive atau SSD, dan flash disk. Dan yang keempat, ada perangkat output, digunakan untuk menampilkan hasil pengolahan data, contohnya monitor, printer, dan speaker. Kesimpulan yang saya ambil yaitu perangkat keras merupakan bagian penting dari sistem komputer yang bekerja bersama software dan brainware. Tanpa hardware, komputer tidak dapat berfungsi dengan baik dalam mengolah dan menghasilkan informasi. Selanjutnya saya akan membahas tentang materi pertemuan ketiga, yaitu mengenai perangkat lunak software. Perangkat lunak software adalah sekumpulan program atau instruksi yang digunakan untuk mengatur, mengendalikan, dan menjalankan kerja komputer. Software tidak memiliki bentuk fisik, namun sangat penting agar perangkat keras dapat berfungsi dengan baik. Jenis perangkat lunak yang pertama ada sistem operasi yang berfungsi mengolah seluruh perangkat keras dan perangkat lunak pada komputer, contohnya mengatur proses, penyimpanan, dan menjalankan aplikasi. Yang kedua, perangkat lunak aplikasi. Aplikasi digunakan untuk membantu pengguna menyelesaikan tugas tertentu, seperti mengetik dokumen, mengolah angka, membuat presentasi, dan mengakses internet. Dan yang terakhir ada bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman ini digunakan untuk membuat dan mengembangkan perangkat lunak atau aplikasi baru sesuai kebutuhan. Fungsi perangkat lunak yaitu sebagai penghubung antara pengguna brainware dan perangkat keras hardware, serta memastikan komputer dapat bekerja secara efektif dan efisien. Dan kesimpulannya yaitu perangkat lunak merupakan komponen penting dalam sistem komputer. Tanpa software, komputer tidak dapat digunakan karena hardware tidak dapat berjalan sendiri. Selanjutnya saya akan membahas tentang materi pertemuan keempat, yaitu tentang basis data. Basis data atau database adalah sekumpulan data yang disimpan secara terstruktur dan saling berhubungan sehingga mudah diakses, dikelola, dan diperbarui. Basis data digunakan untuk menyimpan informasi dalam jumlah besar agar lebih rapi, aman, dan efisien. Tujuan basis data di sini yaitu menyimpan data secara terorganisir, menghindari duplikasi data, mempermudah pencarian dan pengolahan data, dan menjaga keamanan dan keakuratan data. Komponen basis data yang pertama ada data, yaitu fakta atau informasi yang disimpan. Yang kedua ada
DBMS atau Database Management System, yaitu perangkat lunak untuk mengelola basis data. Dan yang ketiga ada pengguna atau user, yaitu orang yang mengakses dan mengolah data. Fungsi basis data yaitu menyimpan dan mengolah data, menyajikan informasi dengan cepat dan tepat, dan mendukung pengambilan keputusan. Contoh penggunaan basis data yaitu digunakan dalam sistem akademik, perbankan, rumah sakit atau perpustakaan, dan aplikasi online. Dan kesimpulannya, basis data ini sangat penting dalam sistem komputer karena membantu penyimpanan dan pengolahan data secara efisien, aman, dan terstruktur. Oke, dan selanjutnya saya akan membahas materi pertemuan terakhir, yaitu tentang e-commerce. E-commerce atau electric commerce adalah kegiatan jual beli barang atau jasa yang dilakukan secara elektronik melalui jaringan internet. E-commerce memanfaatkan teknologi informasi untuk mempermudah proses transaksi tanpa harus bertemu langsung antar penjual dan pembeli. Komponen e-commerce terdiri dari penjual, pembeli, produk atau jasa, media elektronik atau website dan aplikasi, sistem pembayaran elektronik, dan jasa pengiriman. Jenis-jenis e-commerce yaitu yang pertama ada B2C, yaitu perusahaan menjual langsung ke konsumen. Yang kedua ada B2B, transaksi antar perusahaan. Yang ketiga ada C2C, transaksi antar individu. Dan yang terakhir ada individu menawarkan produk atau jasa ke perusahaan. Manfaat e-commerce yaitu mempermudah proses jual beli, menghemat waktu dan biaya, jangkauan pasar lebih luas, dan transaksi dapat dilakukan kapan saja. E-commerce juga memiliki dampak, yaitu dampak negatif dan dampak positif. Dampak positifnya yaitu meningkatkan peluang usaha dan kemudahan berbelanja, sedangkan dampak negatifnya yaitu risiko penipuan, keamanan data, dan persaingan usaha yang ketat. Dan kesimpulannya yaitu e-commerce ini merupakan bentuk perdagangan modern yang memanfaatkan internet untuk mempermudah transaksi jual beli, dan penggunanya harus dilakukan secara bijak agar memberikan manfaat maksimal dan menghindari risiko yang ada. Baik, sekian dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.